Kita lanjut di nomor 9 sini. Pada ayam pial, contoh sekarang nih masuk ke persilangan Mendel juga, tapi ada penyimpanan dikit, yaitu kita baca soalnya baik-baik deh. Pada ayam pial sebagai interaksi gen. Berarti kalau lihat, gue cuma fokus sama gennya aja ya. Oke, ini gue tulis ulang adalah R kecil, P di sini kan dikasih titik kan, supaya gampang gue kasih X adalah ini sifatnya ini genotip. Genotip itu artinya kode gennya, sedangkan fenotip itu adalah penampakan di luarnya akan menghasilkan sifat kayak gini nih. Oke. Tuh, yang kedua kita lihat. Terus R ini nih, aduh gue bedain deh supaya nggak bingung. Oke. Pial Ros. Oke. Yang kedua apa tuh? Yang R besar X, P kecil ini adalah menghasilkan fenotip Ros. Yang ketiga, oke, yang ketiga gue kasih warna ini deh. Ini dia nih. Kalau ada yang apa? Ada yang dua-duanya dominan, menghasilkan fenotip namanya walnut. Dan yang terakhir, ini adalah yang warnanya habis. Ya dari ini aja deh. Spidolnya habis ternyata. Yang R kecil semuanya resesif akan menghasilkan tunggal atau single. Nah, sekarang ini udah ada nih. Ini kayak apa ya? Kayak semacam syarat. Jadi genetik itu simple ya. Genetik itu sebetulnya adalah gimana kita persilangannya sama aja, tapi ini kayak TV jadi. Tapi sebenarnya kita ngelihat syaratnya aja kan. Ini adalah syarat-syaratnya. Nah, dari syarat-syarat ini kita coba persilangan yang diminta. Oke. Diarahkan persilangan antara ayam berpial biji, gue garis bawain, berpial biji dengan ayam berpial ros. Oke, biji yang mana? Yang ini ya. Oke, gue silangin sekarang. R kecil, P, X. Kenapa X? Karena kita nggak tahu X-nya bisa di CP besar atau P kecil kan. Disilangkan dengan ayam berpial ros. Berarti R besar X, P kecil, P kecil. Gue ikutin yang atas ya. Oke, ini adalah pial biji. Ini adalah pial ros. Anak ayam keturunan F1 yang berpial. Oke, sekarang F1-nya apa? F1 ini diminta adalah yang berpial tunggal. Oke, anak ayam ada yang berpial tunggal. Oke. Dari apa yang kita bahwa genotip kedua parental adalah kita udah tahu ya bahwa sifatnya tuh kayak gini. Sekarang kalau dilihat di atas, anaknya ada yang pialnya tunggal. Tunggal mana tunggal? Tunggal. Oke, ada satu anaknya R kecil, P kecil, P kecil. Oke, ini intinya nih gue kasih tau kalau genetik. Kalau di genetik, hasil akhirnya itu resesif, itu paling gampang dikerjainnya. Kenapa? Oke, sekarang lihat gue sini. Oke, sekarang kalau misalnya R kecil, P kecil tidak akan lahir dari ininya yang dominan semua kan? Kenapa? Kita lihat sekarang. Ini dia. Gametnya apa aja? R kecil, P besar, atau R kecil, kalau misalnya ini P kecil lah, ambil ya. P kecil kan? Nih, ini gamet dari sini. Yang ini gametnya adalah, kita lihat, R besar, P kecil, atau misalnya ini gue anggap ini juga R kecil, P kecil, ya enggak? Nah, ini kalau disilangin, akan menghasilkan yang ini enggak? Yang mana gamet yang ketika disilangkan menghasilkan yang genus seperti ini. Yang ini ya. Yang bagian ininya ketika disilangkan akan kayak, kalau lu masih bingung, oke, sekarang gue bikin Punnett square-nya. Di Punnett square ini gue gabungin yang ini nih, yang gamet 1 sama gamet 2. Gamet 1 gue taruh sini, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Yang bagian sini adalah R besar, P kecil, R kecil, P kecil. Oke, sekarang gue tulis ininya, walaupun agak males juga sih kalau ngerjain genetik. Tapi nggak apa-apa, untuk kerapihan gue kerjain aja juga. Oke, sekarang ini yang mana? Yang ini jelas ya. Gamet yang R kecil, P kecil aja dia dapat dari sini. Sekarang misalnya gue ubah. Misalnya ternyata PX-nya ini bukan P kecil tapi P besar. Misalnya gue bikin P besar. Kalau gue bikin P besar, berarti gametnya cuma satu dong. Ininya nggak ada kan? Kalau misalnya ini juga gue ganti R besar, gametnya cuma satu dong, ini nggak ada dong. Berarti hasil persilangan antara ini sama ini akan menghasilkan apa coba? R besar, R kecil, P besar, P kecil kan? Which is yang mana nih? Yang bagian ini kan? Jelas, untuk menghasilkan resesif, kita harus punya gamet yang resesif. Gamet yang resesif didapatkan dari R besar, P besar, P kecil, dan R besar, R kecil. Oke, sekarang gimana kalau ini doang yang ada resesif, yang ini nggak ada? Tetap ya, ini nggak akan keluar kan resesifnya? Berarti yang betul adalah yang ini dia. Oke, sekarang gue coba ngasih highlight. Ini adalah parental dari anak ini. Supaya bisa menghasilkan semuanya resesif, harus ada gamet yang
resesif. Di sini kan contohnya R kecil, P kecil. Oke, cari jawabannya yang mana? Oke, kita lihat. Yang pertama, kita coba ya analisa satu-satu. Ini kan ada 4 gamet kan? 4 gamet, ada nggak R kecil, P kecilnya? Ada ya. Tapi, ini kan bisa menghasilkan R kecil, P kecil kan? Ini juga bisa menghasilkan R kecil, P kecil kan? Jadi mungkin kan? Tapi masalahnya, ini bukan pial, ini adalah apa nih? Walnut kan? Berarti salah. Oke, lihat yang nomor B. Bisa nggak menghasilkan R kecil, P kecil? Nggak bisa ya. Ini gametnya adalah R kecil, P besar. Ini gametnya adalah ada R kecil, P kecil. Iya, tapi nggak akan ketemu karena ini gametnya cuma satu. Oke, salah lagi. Lihat yang C. Bisa nggak menghasilkan R kecil, P kecil? Bisa. Ini dia ya. Bisa nggak menghasilkan? Oke, ini yang jawabannya kan. Oke, berarti jawabannya C. Yang D kenapa salah? Yang D karena gamet yang kedua itu cuma menghasilkan R besar, P kecil kan? Jelas, nih nggak mungkin bisa menghasilkan ini. Anak yang semuanya resesif. Yang E. Bisa nggak? Bisa. Ini kan bagian sini R kecil, P kecil. Bisa ini? Wow, jelas bisa R kecil, P kecil. Tapi yang ini biji, yang ini apa? Single kan, sedangkan yang diminta adalah induknya Ros. Berarti jawabannya yang C.